Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, ya, terima kasih. Ya, di sini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Bapak atas nama Muhammad Hafid, Prodi BGMI di Bandi. Di sini Bapak mengampu materi IPS dan PKN. Jadi adik-adik bisa belajar bersama dengan Bapak tentang materi IPS dan PKN. Nah, sebelum untuk mengawal pembelajaran, Bapak akan menunjuk salah satu ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Monggo, ketua kelas Dek Sani bisa dipimpin doa. Ya, berdoa mulai. Doa selesai, ya terima kasih. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana interaksi sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi nanti adik-adik bisa bagaimana itu tentang gambaran ekonomi ataupun interaksi sosial terhadap orang-orang lain. Intinya ketika kita berinteraksi terhadap orang lain, kita harus bisa menjaga tutur kata kita, tingkah laku kita, sopan santun kita. Itu yang paling utama. Nanti Bapak akan menjelaskan misal di penjelasan interaksi terhadap manusia. Ini misal dalam segi kita terhadap teman, kita interaksi bicara dengan sopan dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan pada Bapak tersebut. Yang sudah dijelaskan kemarin pembelajaran tata bahasa. Ya, karena di sini Bapak mengampu materi IPS dan PKN, jadi Bapak akan mengajarkan adik-adik untuk bisa mempunyai jiwa sosial terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, bisa interaksi terhadap teman kita, bisa berbincang-bincang ataupun berucap kata dengan teman dengan baik, bisa menanyakan kabar, bagaimana kabar adik-adikku sekalian, dan bisa menanyakan hal-hal yang lain. Terus Bapak akan menjelaskan tentang materi tersebut, interaksi sosial, yang mana interaksi sosial ini sebenarnya harus diterapkan terhadap semua manusia. Kenapa interaksi ini yang bisa menyalurkan silaturahmi ataupun bisa kita lebih dekat terhadap orang-orang di sekitar kita. Dengan kita berinteraksi terhadap orang lain, kita bisa mengenal beliau ataupun bisa mendekat ilmu pengetahuan dari teman-teman yang lain. Itu ya adik-adik, paham? Oke, paham. Terima kasih. Dan di sini Bapak akan mengasih gambar yang nanti adik-adik bisa mengamati di gambar tersebut. Ya, Bapak akan menampilkan sebuah gambar tentang interaksi sosial dan budaya. Nanti adik-adik bisa mengamati gambar yang Bapak kasihkan tersebut, ya. Nih, ya. Oke, nih adik-adik di sini. Nih, adik-adik bisa diterima ya gambar yang Bapak kasihkan. Nanti bisa diamati apa gambar interaksi sosial tersebut dan bagaimana cara berinteraksi terhadap teman yang lain. Nah, setelah adik-adik bisa mengamati gambar tersebut, nanti Bapak akan menyuruh adik-adik untuk mempresentasikan apa yang adik-adik amati tersebut tentang gambar yang Bapak kasihkan tadi. Oke, siap? Oke, paham ya? Oke, paham. Ada yang dipertanyakan adik-adik soal gambar yang Bapak kasihkan, penjelasan Bapak tadi? Ada yang ditanyakan? Silakan acungkan tangan. Oh, ada. Siapa? Di Fulan mau tanya apa? Di Fauzi mau tanya apa? Monggo. Lupa mau tanya apa? Oh, mau tanya lupa. Oke. Oh, ini di Faiz mau tanya apa? Oh, cara untuk berinteraksi dengan keluarga. Oh ya, caranya apa?
Misal nanti di sini kan Bapak juga akan menerangkan toleransi, ya, yang bagaimana kita akan ajarkan toleransi terhadap keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Misal contohnya di toleransi di keluarga, ya, ini bisa juga termasuk dengan interaksi sosial. Misalnya toleransi terhadap keluarga, orang tua ini tidak boleh membandingkan terhadap satu dengan yang lain. Misalnya orang tua mempunyai anak 3. Nah, 3 ini orang tua tidak boleh pilih-pilih. Misalnya adik yang anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Ini harus bisa sama ratanya. Ketika anak satu dibelikan buku 1, juga anak 2 juga harus dibelikan buku 1 sama. Jadi sama ratanya, tidak boleh mengasihkan dengan perbeda-bedaan. Misalnya yang anak 1 dibelikan motor, yang anak 2 gak dibelikan, terus anak ketiga yang dibelikan. Itu kan jadi tidak sama ratanya. Itu tidak boleh. Harus sesuai dengan tadi toleransi tadi, sama ratanya. Tidak boleh pilih-pilih. Harus sesuai dengan itu tadi, pembagian tersebut. Itu ya, misalnya kayak gitu, toleransi terhadap keluarga. Masih banyak lagi contoh-contoh toleransi. Terus apalagi contoh diskusi terhadap ekonomi. Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik bisa acungkan tangan. Oh, siapa? Di Alfrizal? Oh ya, gimana? Oh ya, bagus penjelasannya, luar biasa ya Alfrizal. Misalnya ini Bapak kasih gambaran interaksi ekonomi ini. Ketika Bapak, adik-adik tahu ya, di pasar itu kan pasti ada orang jual dan ada yang beli. Nah, di situ ada interaksi sosial ekonomi. Nah, adik-adik bisa tahu nanti Bapak akan kasihkan gambarnya. Gambar interaksi diskusi bagaimana di situ ada banyak orang yang mendiskusikan tentang ekonomi. Ya, nah misalnya di pasar kan ada yang jual barangnya dan ada yang beli barang tersebut. Nah di situ ada interaksi antar penjual dan beli. Nah, interaksi itulah disebut dengan interaksi sosial dan dengan diskusi tersebut. Itu ya adik-adik paham. Adik-adik pasti pernah ke pasar kan? Nah, pernah kan? Nah biasanya yang beli mainan itu pasti pernah tanya-tanya mainan ini terhadap yang penjualnya. Itu juga dinamakan interaksi ya. Jadi paham? Paham. Nah nanti setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang berbahasa. Kita harus bisa menjalankan bahasa ataupun toleransi terhadap budaya ataupun khas dengan perbedaan kita, budaya ataupun bahasa. Misalnya ya, perbedaan dengan khas kita agama Islam dengan non Islam. Kita tidak boleh untuk saling menyalahgunakan ataupun memperpecah belahkan antara agama Islam dengan agama non Islam. Ini harus saling menghormati, tidak boleh terpecah belah. Misalnya di agama Islam mempunyai adat yang tersendiri, dan di budaya non Islam, agama non Islam yang mempunyai adat tersendiri. Jadi kita tidak boleh untuk ikut campur. Kita bisa, yang penting bisa toleransi tersebut. Kita harus bisa memilah ataupun bisa saling menghormati antara perbedaan khas ataupun budaya tersebut. Tidak boleh pilih-pilih antara teman ini dengan teman ini, akhirnya tidak ditemenin, itu kasihan. Tidak boleh ya adik-adik. Harus bisa dengan apa? Dengan kita banyak teman yang mempunyai perbedaan agama, kita harus bisa mengakrabi. Di Indonesia kan mempunyai apa? Ayo, semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu ya. Jadi nggak boleh walaupun ada adik punya banyak teman di sini, ada
yang agama Kristen, ada yang agama Hindu dan agama Islam, itu tidak boleh terpecah belah, harus saling rangkul, saling menghormati. Itu ya. Oke. Itu ya yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak berikan materi tersebut adik-adik paham, bisa menerapkan. Yang penting sikapnya adik-adik bisa baik. Tidak boleh adik-adik pinter tetapi sikapnya tidak baik. Kasihan adik-adik tidak berguna. Kenapa? Sikapnya tidak baik. Kenapa? Dengan sikapnya kita baik terhadap orang tua, terhadap guru, teman, insya Allah bakal jadi orang yang sukses dan manfaat. Ya, itu yang cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan Bapak tersebut adik-adik paham, bisa menerapkan di tiap harinya dengan belajar sungguh-sungguh, dengan menerapkan apa materi dengan toleransi tadi, ekonomi sosial, budaya, dan bahasa dan lain-lain tersebut, adik-adik bisa paham, bisa menerapkan di dirinya adik-adik. Bersedia? Oke, bagus. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan adik-adik? Ya, siapa yang mau bertanya? Masih ada yang bingung ataupun masih kebingungan yang Bapak jelaskan tadi? Ada? Mana? Oh, udah paham semua ya? Bagus, pinter-pinter emang kelas A ini, Masya Allah. Ya, sini akan Bapak mengasih arahan motivasi buat adik-adik biar bagaimana belajar itu yang semangat, ceria, dan menyenangkan. Oke, gini Pak. Adik-adik tahu bagaimana orang yang menuju kesuksesan itu seperti apa? Oh, seperti ibaratkan ini. Air yang dibawa kita, misalkan ini ada gelas ya, ini gelas, misal ini gelas. Ketika adik-adik membawa gelas itu di tangan kirinya, adik-adik mau berjalan sini menuju kantin, misal adik-adik membawa gelas yang gelasnya itu diisi dengan air, ya. Nah, dengan adik-adik dari kelas ini menuju ke kantin, adik-adik harus bisa fokus bagaimana air yang ada di dalam gelas itu tidak tertumpah ataupun tidak jatuh. Adik-adik bisa fokus dengan memegang gelasnya itu dengan erat, dengan benar, bagaimana caranya. Dengan adik-adik bisa memegang gelasnya, bisa menjaga gelasnya dan airnya tadi menuju ke kantin. Nah, di situ bisa disimpulkan ketika adik-adik ingin berjuang untuk menuju kesuksesan, adik-adik harus bisa fokus dalam belajar. Harus fokus dalam kita meraih pembelajaran. Adik-adik keinginan menjadi dokter, fokuslah menuju pembelajaran yang merusuk ke jalan kedokteran. Adik-adik keinginan menjadi presiden, belajarlah materi-materi ataupun sekolah yang tinggi untuk menuju cita-cita yang adik-adik inginkan. Itu ya motivasi buat Bapak. Semoga adik-adik bisa tersemangat. Raihlah kesuksesanmu dengan semangatmu yang tinggi. Tetap jangan menyerah, tantang, putus asa. Tetap semangat ya. Oke, Bapak cukup sekian ya. Bisa bertemu lagi. Semoga pertemuan pada hari ini bisa manfaat buat adik-adik semuanya. Semoga adik-adik bisa menjadi orang yang sukses. Semangat terus belajarnya untuk meraih impiannya adik-adik, mengejar cita-citanya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.